Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Pernah gak sih orang tua kamu ragu untuk memberikan kamu uang? Atau mungkin tidak percaya pada kemampuan kamu untuk menabung? Anak sekolahan cenderung belum bisa menabung dengan efektif. Apalagi tuntutan zaman sekarang membuat kita semakin susah untuk menabung. Salah satu contoh, seperti banyaknya kebutuhan sekolah. Walaupun susah, bukan berarti kamu nggak bisa menabung loh. Menanamkan kebiasaan berhemat dan menabung dalam diri kita sejak muda, itu adalah salah satu kunci sukses. Karena menabung itu sangat penting loh, untuk kepentingan dan kebutuhan di masa depan nanti. Jika kamu termasuk anak yang boros dan susah banget buat menabung, ada beberapa cara untuk menabung. Yang pertama, menabung secara manual. Kamu bisa menabung secara manual alias secara lama, yaitu dengan menggunakan celengan. Atau dengan membawa bekal ke sekolah, otomatis kamu jadi mengurangi membeli jajanan dari luar dan kamu bisa menghemat uang jajan yang diberikan oleh orang tuamu. Dan sebenarnya masih banyak lagi cara lain untuk mengatur keuangan kamu agar bisa lebih hemat. Nah, berikut aku punya tips untuk mengatur keuangan agar kamu bisa hidup lebih hemat dan teratur. Hal yang harus kita ketahui di awal yaitu bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan untuk anak sekolah. Pertama, mengerti kebutuhan dan keinginan. Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah hal-hal yang dapat membantu kamu terus hidup, seperti kebutuhan untuk makan, kebersihan, listrik, dan edukasi. Internet dan kesehatan juga bisa dikategorikan sebagai kebutuhan loh. Selama pandemik, kita lebih sering belajar daring daripada luring. Maka dari itu, biasanya anak sekolah membutuhkan koneksi internet yang baik. Sebagai pelajar, kamu harus memperhatikan kebutuhan utama kamu ya. Selanjutnya, keinginan. Sekilas, keinginan ini mirip dengan kebutuhan. Bedanya, keinginan adalah hal-hal yang membuat hidupmu lebih menyenangkan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan dapat dilihat dari pengertiannya. Jika kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan manusia, keinginan lebih mengacu pada perasaan ingin memiliki sesuatu, baik segera maupun pada waktu yang akan datang. Contoh, keinginan membeli makanan mahal di restoran mewah bersama teman-teman. Atau beli paket internet khusus gaming agar push ranking tetap lancar. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan keinginan karena sebenarnya sebagai pelajar kamu nggak butuh hal-hal tersebut, tapi seneng dong kalau bisa punya. Yang kedua, punya tujuan. Apa sih tujuan kamu menyimpan uang? Ada nggak barang yang bikin kamu tergiur? Dan berapa sih harga barang tersebut? Dengan tujuan, mengatur uang akan terasa lebih mudah karena kamu akan lebih was-was dengan uang yang kamu punya. Contohnya, kamu mau banget beli PS5 terbaru, tapi malu dong kalau harus merengek sama orang tua. Kamu bisa menjadikan PS5 sebagai tujuan akhir kamu. Dengan begitu, kamu bisa lebih cekatan dalam mengatur keuangan. Yang ketiga, tracking pemasukan dan pengeluaran. Setelah kamu mendapatkan pemasukan, baik uang jajan harian maupun bulanan, kamu harus mendata uang kamu dengan cermat. Setiap kamu melakukan pengeluaran, sebaiknya kamu catat dengan teliti. Sehingga kamu jadi lebih tahu untuk apa aja uang yang telah kamu keluarkan. Jadi nggak ada lagi deh pengeluaran goib. Yang keempat, nabung dulu, senang kemudian. Menabung itu nggak ada ruginya.
Yang rugi adalah saat kamu terkena hal yang tidak diinginkan dan kamu tidak punya uang untuk mengatasinya. Jangan sampai hal itu terjadi. Makanya penting banget buat anak sekolahan untuk memprioritaskan nabung ketimbang hiburan. Bonus dari aku, tips mengatur uang anti bokeh. Cara untuk mengatur uang tidak cuma satu guys. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, cara berhematnya pun tergantung dengan preferensinya. Nah, berikut aku sudah rangkum berbagai cara mengatur uang untuk anak sekolah. Di sini aku menggunakan beberapa istilah atau simbol yang N itu artinya need atau kebutuhan, W, want, keinginan, S, save atau tabungan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rumus berhemat buat yang cari aman. Untuk kamu yang mempunyai kategori seperti ini, kamu bisa membagi pemasukan kamu menggunakan konsep yang biasa disebut 50-30-20. Untuk N atau need-nya 50%, 50% uang kamu digunakan untuk kepentingan yang kamu harus prioritaskan. Kemudian W, want-nya atau keinginan 30%. 30% uang kamu disisihkan untuk keinginan kamu seperti kebutuhan sosial, hobi, hiburan, dan lain-lain. Sementara tabungannya 20%, yaitu 20% uang yang kamu punya disimpan untuk ditabung. Ini cara yang mungkin paling sering ditemui anak-anak sekolah. Jadi bisa saja cara yang satu ini jodoh kamu juga. Kemudian yang kedua, rumus berhemat buat yang pengen happy-happy. Nah, loh kenapa cuma N di sini? Karena yang kebutuhan N ini akan bergantung dengan jumlah kebutuhan kamu. Entah kamu ingin meminimalisir kebutuhan kamu atau bahkan kamu bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan kamu. Sementara keinginannya 90% dikurang dari kebutuhan. Nah, setelah kamu tahu jumlah kebutuhan kamu bisa mengurangi 90% dari kebutuhanmu dengan N ini. Jadinya, hampir keseluruhan uang yang kamu miliki akan digunakan untuk hiburan. Sementara untuk tabungannya 10%. 10% uang jajan kamu tabung. Asumsinya, kamu tidak suka menabung karena kamu butuh uang agar bisa digunakan untuk membeli jasa atau barang yang membuat kamu happy. Ya, jadi kamu bisa menyisihkan uang untuk ditabung dengan jumlah yang paling sedikit. Yang ketiga, rumus berhemat buat yang berambisi ke depan. Sama dengan sebelumnya, jumlah kebutuhan bergantung pada kamu ya. Jadi di sini kebutuhannya ditulis dengan N saja. Kemudian keinginannya 10%. Berbeda dengan yang sebelumnya, di sini asumsinya bahwa kamu tidak punya keinginan yang mengharuskan kamu untuk mengeluarkan uang dalam waktu dekat. Jadi kamu bisa menyisihkan sedikit uang untuk hiburan. Sementara untuk tabungannya 90% dikurangi dari kebutuhan. Nah, karena kamu berpikir ke depan, kamu akan terdorong untuk mulai menyimpan uang yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Kita tidak tahu ke depannya kita akan melalui rintangan apa aja, maka berjaga-jaga adalah langkah yang baik. Orang dengan pola pikir seperti kamu patut diacungi 2 jempol. Maksudnya, yang dengan pola pikir ke depan seperti ini. Oke, jadi itulah tips tambahan aku untuk mengatur keuangan yang cocok banget buat anak sekolah. Kalian bisa pakai cara yang mana tergantung dari keinginan kalian dan pola pikir kalian. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video.